Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Solehah, mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital, Program Studi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi jiwa ibadah dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pengertian ibadah. Ibadah merupakan rangkaian ritual yang dilakukan manusia dalam rangka pengabdian atau kepatuhan kepada Sang Pencipta. Ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Allah semata, melainkan juga terdapat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, serta antara manusia dengan alam. Islam sangat memperhatikan persoalan jiwa ibadah, yang disebutnya sebagai bentuk hubungan antara hamba dan Tuhannya, kecintaan kepada Allah, dan pemutus hubungan dengan segala sesuatu selain Allah. Ibadah seperti ini termasuk ibadah yang paling sempurna. Kita semua pasti terpesona menyimak munajat yang disampaikan Amirul Mukminin RA, yang dia sampaikan adalah, Tuhanku, tidaklah aku beribadah kepadamu karena tahu neraka, juga tidak karena menginginkan surga. Aku beribadah kepadamu semata-mata karena aku sadar bahwa Engkau zat yang berhak aku sembah. Dijelaskan dalam Nahj al-Balaghah bahwa ibadah bukanlah sekedar rangkaian tindakan yang kering dan mati. Tindakan fisik hanyalah bentuk keluaran ibadah, bukan intisarinya. Tindakan fisik baru benar-benar bernilai ibadah apabila disenyawakan dengan ruh atau nilai batinnya. Hakikatnya, ibadah adalah sebuah perjalanan dari alam lain yang berjarak 3 lapis kejauhan menuju alam lain yang dipadati berbagai aktivitas dan lintasan hati, serta berbagai kenikmatan ruhaniah. Ibadah zikir. Pengaruh terbesar ibadah zikir, doa dan tilawah Al-Quran pada pelakunya adalah kian dekatnya jarak orang itu dengan Tuhannya. Karena dalam ibadah itu, ia pada hakikatnya sedang bermunajat atau berdialog dengan Tuhannya. Dan akan semakin kuat perasaan sebagai seorang hamba dalam jiwa orang yang rajin melakukan ibadah sunnah itu, dan menjadikannya selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri sudah berfirman dalam sebuah ayat, seperti kutipan pada surat Al-Baqarah ayat 152, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Terapi jiwa dan menanamkan rasa tenang di dalamnya. Di antara pengaruh zikir, doa, dan tilawah Al-Quran, yang terbesar adalah sebagai terapi jiwa dan berbagai penyakit, terutama penyakit kontemporer yang saat ini cepat menyebar dan membuat bingung kalangan psikiater dan psikolog. Penyakit-penyakit itu adalah depresi, histeria stres, syaraf tegang, dan lain-lain. Seorang mukminin akan mendapatkan obatnya, tenang jiwanya, dan stabil syarafnya bila menghadap kepada Yang Pencipta dan berzikir kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Sebagai penutup pembahasan ini, perlu ditegaskan bahwa keutamaan zikir, doa, dan membaca Al-Quran dan sholat malam, serta pengaruh ibadah-ibadah sunnah ini pada penyucian jiwa tidak cukup ditulis dalam lembaran-lembaran kertas atau setumpuk buku. Apa yang kami jelaskan di muka hanyalah sebagian kutipan dari ibadah-ibadah yang mulia ini.
dan peran besarnya dalam proses penyucian jiwa jika dikaitkan dengan ibadah-ibadah lain. Memperbanyak mengingat Allah itu akan menghidupkan hati, menunjukkan hati ke arah yang benar, menyucikan dan menyelamatkan dari kegelapan. Allah juga mengabarkan kondisi orang-orang munafik. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.